Ancam kedaulatan Indonesia, Cina siap luncurkan kapal perang raksasa lengkap dengan roket penghancur. Jika berbicara tentang negara yang memiliki militer terbaik di dunia, pasti Cina masuk dalam salah satu negara yang dianggap memiliki militer yang sangat kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan masifnya upaya peningkatan kekuatan tempur yang dilakukan oleh negeri dengan julukan Negeri Tirai Bambu ini. Ditambah dengan beredarnya berita yang menyebutkan Angkatan Laut Cina akan segera meluncurkan kapal perang raksasa yang dilengkapi dengan pemandu roket penghancur. Cina dikabarkan sedang dalam tahap pembangunan kapal perang raksasa yang dilengkapi dengan berpemandu roket penghancur tersebut. Menurut sebuah laporan yang ditulis oleh Global Times pada 31 Oktober 2021, kapal perang raksasa yang akan diluncurkan Cina tersebut mendukung peluncuran satelit dari laut. Pembangunan kapal di kota Haiyang, Provinsi Shandong, Cina Timur, ditandai dengan upacara oleh Angkatan Laut Cina. Dalam laporan tersebut, kapal perang memiliki panjang sekitar 162,5 meter dengan lebar kapal sekitar 40 meter. Hal tersebut menunjukkan bahwa Cina akan menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di Asia. Negara-negara kecil ataupun negara berkembang seperti Indonesia harus waspada karena dengan kekuatan tersebut bisa saja akan mengancam kedaulatan. Di sisi lain, dikatakan bahwa pembangunan kapal baru akan menjadi langkah besar bagi Angkatan Laut Cina untuk menguasai lautan Asia. Hal ini mengingat bahwa kapal perang berpemandu roket ini memiliki daya hancur yang cukup besar. Bahkan Cina berusaha menggunakan dasar teknologi canggih dan kuat untuk meningkatkan roket masa depan Cina di lautan. Angkatan Laut atau AL Tentara Nasional Indonesia atau TNI telah mengerahkan 9 kapal perang dan 1 pesawat udara dalam latihan operasi di Natuna pada Rabu. Dilansir dari akun Twitter TNI AL, Panglima Komando Armada Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid menyatakan bahwa operasi latihan ini dilaksanakan untuk menyokong tugas TNI AL dalam melindungi kedaulatan negara di wilayah maritim. Koarmada 1 merupakan kotama operasional yang mengemban fungsi TNI AL di bidang pertahanan laut, memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai implementasi tugas TNI sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer serta ancaman bersenjata. Demikian ujarnya dikutip dari CNBC Indonesia. Sebelumnya, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menyebut TNI bersiaga di Natuna. Hal ini sebagai antisipasi dan persiapan dini jika sewaktu-waktu konflik pecah antara Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan. Sebagaimana diketahui, kedua negara bersitegang di perairan kaya tersebut. Cina mengklaim 80% wilayah laut itu sebagai areanya, sementara Amerika Serikat masuk dengan dalih membela kepentingan sekutu dan kebebasan navigasi. Berbagai alat tempur juga telah mulai didatangkan demi menjamin keamanan di Natuna. Bahkan, markas khusus untuk TNI pun telah selesai dibangun, meski tentara yang bersiaga masih terbilang tidak terlalu banyak. Terkait masyarakat asli Natuna, Hamid menyebut tak ada gelombang penolakan atau gelombang ketakutan berarti yang ditunjukkan masyarakat dengan hadirnya TNI AL yang bersiaga untuk antisipasi pecah konflik di wilayah LCS. Masyarakat, kata Hamid, sepenuhnya mafhum dengan geliat persiapan militer. Terlebih kegiatan militer ini juga untuk melindungi mereka dan melindungi wilayah kedaulatan RI. Sementara itu, Kepala Gabungan Humas dan Protokol Badan Keamanan Laut Bakamla, Kolonel Wisnu Pramandita mengatakan, pihaknya juga saat ini terus fokus menunjukkan kehadiran di wilayah Laut Natuna yang berbatasan dengan LCS. Mahfud ungkap 2 ancaman kedaulatan Indonesia berdasarkan analisis Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada 2 ancaman kedaulatan di wilayah teritorial Indonesia.
Hal ini berdasarkan analisis yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saat ini ada dua yang menjadi ancaman teritorial Indonesia berdasarkan analisis Menhan. Demikian ujar Mahfud di Markas Bakamla, Jakarta Pusat. Pertama, ancaman di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan. Karena di situ ada klaim dari Cina yang di dalam konteks hukum internasional tidak ada. Itu klaim sejarah dan hak tradisional yang katanya sudah ribuan tahun lalu orang Cina terbiasa mencari ikan di Laut Cina Selatan. Padahal apa yang dilakukan Cina itu melanggar hak kedaulatan Indonesia. Mahfud juga menyebut hal tersebut ancaman terhadap teritori Indonesia. Dia pun mengingatkan ancaman Cina tidak bisa dihadapi dengan adu kekuatan. Secara hitungan matematis, jika perang fisik dengan Cina terjadi, dipastikan Indonesia akan kalah. Penduduk Cina 1,3 miliar pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia, sehingga jika dihadapi secara fisik, hitungan matematis yang bisa kita kalah. Tetapi kita punya hukum internasional konstitusi. Demikian ucap Mahfud. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan Indonesia akan tetap mempertahankan wilayah perairan Natuna Utara itu sebagaimana amanat konstitusi. Ia juga mengatakan ancaman teritorial yang kedua datang dari Papua, yakni isu Papua Merdeka. Menurut Mahfud, ancaman di Papua tidak bisa dihadapi secara militer. Dia menyebut pemerintah harus menjaga HAM di Papua. Pemerintah menurutnya tidak akan melakukan operasi militer di Papua. Karena jika sudah disebut operasi militer, maka nantinya akan merujuk kepada pelanggaran HAM dunia internasional dan semua akan menyoroti itu. Dua hal inilah yang harus dijaga dengan hati-hati.